Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Febriansa, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan PPT kami, yaitu analisis kosmetik dan produk pangan. Untuk slide yang pertama, latar belakang bahan tambahan pangan (BTP) memegang peranan yang sangat penting di dalam proses pengelolaan pangan. Salah satu BTP yang sering digunakan adalah zat pengawet yang berfungsi untuk menghambat atau menghentikan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, kapang, hamir, sehingga produk makanan dapat disimpan lebih lama. Mengkonsumsi boraks dalam makanan tidak secara langsung berakibat buruk, namun sifatnya terakumulasi tertimbun sedikit demi sedikit dalam organ, hati, otak, dan testis. Sering mengkonsumsi makanan berboraks akan menyebabkan gangguan otak, hati, lemak, dan ginjal. Dalam jumlah banyak juga bisa menyebabkan demam, anuria, atau tidak terbentuknya urin, koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan kematian. Dengan demikian, sebagai farmasis kita harus mengetahui bahwa boraks tersebut berbahaya terhadap kesehatan dan cara menganalisis keberadaan boraks tersebut dalam makanan. Bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Untuk bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan, BTP yang tidak diizinkan atau dilarang digunakan dalam makan menurut Permenkes RI nomor 1168 Menkes tahun 1999 adalah natrium tetraborat atau boraks, formalin, minyak nabati yang dibrominasi, kloramfenikol, kalium klorat, dietil pirokarbonat, natriofurazon, pinetil karbonamida, asam salisilat dan garamnya, rodamin B, metanyl yellow, dulsin, potasium baromat. Boraks. Boraks atau dalam nama ilmiahnya yang dikenal sebagai sodium tetraborate, decahdrite, merupakan bahan pengawet yang dikenal masyarakat awam untuk mengawetkan kayu, antiseptik kayu, dan mengontrol kecoa. Tampilan fisik boraks adalah berbentuk serbuk kristal putih. Boraks tidak memiliki bau jika dihirup menggunakan indera pencium serta tidak larut dalam alkohol. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722 Menkes tahun 1988, asam borat dan senyawanya merupakan salah satu dari jenis bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam produk makanan. Karakteristik boraks sendiri antara lain warna adalah putih, jelas bersih, kilau seperti kaca, kristal transparan dan tembus cahaya, sistemnya hablur dan monoklin, perpecahan sempurna di satu arah, warna lapisan putih, mineral yang sejenis adalah kalsit, halit, hangsit, kolaminate, ulaksite, dan garam asam bor yang lain. Karakteristik yang lain satu rasa manis yang bersifat alkali. Kegunaan boraks sebenarnya. Boraks biasanya didapatkan dalam bentuk padat atau cair, atau yang biasa disebut natrium hidroksida atau asam borat. Baik boraks maupun asam borat memiliki sifat antiseptik dan biasa digunakan oleh industri farmasi
sebagai ramuan obat, misalnya dalam salep, bedak, larutan kompres, obat salep mulut, dan obat pencuci mata. Selain itu, boraks juga digunakan sebagai bahan solder, pembuatan gelas, bahan pembersih atau pelicin porselin, pengawet kayu, antiseptik kayu. Nah, penyalahgunaan boraks sebagai pengawet pada makanan, yaitu bahan pengawet berarti setiap bahan yang dapat menghambat atau memperlambat, menutupi, atau menahan proses fermentasi, pembusukan, pengemasan, atau dekomposisi lainnya di dalam atau pada setiap bahan pangan. Meskipun bukan pengawet makanan, boraks sering pula digunakan sebagai pengawet makanan. Selain sebagai pengawet bahan, ini juga berfungsi sebagai mengenyalkan makanan. Contohnya, macam-macam makanan yang mengandung borak. 1. Bakso. Bakso menjadi tahan lama atau awet beberapa hari, dan warnanya tampak lebih putih. Bakso yang aman berwarna abu-abu, segar, merata di semua bagian, baik di pinggir maupun tengah. Sedangkan baunya terasa tidak alami, ada bau yang lain yang muncul. Bila dilempar ke lantai, bakso akan memantul kembali seperti bola bekel. Lebih kenyal dibanding bakso tanpa boraks. Bila digigit pun akan kembali ke bentuk semula. Yang kedua, ada gula merah. Gula merah sendiri akan sangat keras dan susah dibelah. Terlihat butiran-butiran mengkilap di bagian dalam. Lontong. Lontong tahan lama, teksturnya kenyal, warna putih dan bersih, dan rasanya getir bila dikasih borak atau dicampur dengan borak. Keracunan boraks. Keracunan boraks biasanya ditandai dengan hal-hal seperti sakit perut sebelah atas, muntah dan diare, sakit kepala, gelisah, penyakit kulit yang berat, muka pucat, dan kadang-kadang kulit kebiruan, sesak nafas, dan kegagalan sirkulasi darah, hilangnya cairan dalam tubuh, degenerasi lemak hati dan ginjal, otot-otot muka dan anggota badan bergetar diikuti dengan kejang-kejang. Kadang-kadang tidak kencing dan sakit kuning. Tidak memiliki nafsu makan, diare ringan dan sakit kepala. Bahkan bisa menyebabkan angka kematian. Analisis boraks. 1. Analisis kualitatif. 2. Asam klorida pekat. 3. Asam sulfat pekat dan alkohol atau uji nyala api. Uji kertas kunyit atau turmerik. Larutan perak nitrat. Larutan barium klorida. Kerja oleh panas. Uji perolehan kembali. 9 metode post-test. Berikut presentasi kita. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada kalian saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.